Jadi Perda apa tuh? Perda nomor 2B ada di sini tentang perlindungan anak di Kabupaten Pas Merauke. juga dalam hari anak ya. iya. Kan masih banyak 23 anak kita Juli di sini yang belum lanjut di apa ini. Tunggu dulu, ini berarti kalau dengan dinas instansi terkait Harusnya yang punya tupoksi Dinas Pemberdayaan Pemuda Perempuan. perempuan. Dia ada perlindungan anaknya di Iya, situ. ada perlindungan kan? anak. Nah, terus Sama juga ada mungkin advokasi, advokasinya. ya. psikolog gitu Psikolognya ya, kalau juga datang yang ada. datang ya. Wah, Ini kan kemarin kita disoroti terkait anak-anak Aibon. Nah, kan masuk di info kejadian Merauke. Jadi seharusnya kita bahas. Ya toh Be, supaya harusnya kan mungkin seperti nanti itu. ada regulasi juga yang dikeluarkan untuk Ya. Untuk penegakan aturannya kan lebih jelas, sosialisasi ke masyarakat juga Pak. Ya. berarti sesuai dengan tema Hari Anak Ya. tahun 2020 ini kan. Ya. Jika anak dilindungi berarti Indonesia, Indonesia maju. maju. Iya. Seperti itu. Cuma ya kasihan ya kalau Selamat siang. ada Mari silakan. Kebetulan ada Kak Delsi, Kakak Ona, ada Kak Betsy, ada Mama Yos. Wah, ini Pas ini. sesuai. Pas ini, Sesuai. pas. Silakan, Silakan. Mari, Iya. Selamat datang di Pojok Hukum. ya. Mari, Salamnya Kakak. namaste ya. Iya, ini baru Namaste. ketemu lagi. Mari silakan. Iya. Iya, mari. Ada tips satu lagi. Mama silakan. Mari. Wah, ini baru satu kali ya ke pojok hukum ya kakak orang ya. Ternyata orang belum pojok hukum. Ini tuh tempatnya. Iya. Nah, silakan duduk. Iya. Ini pas kebetulan kita ada tadi bicara tentang perda perlindungan anak ya, pas hari Iya. anak. Iya. Bang Fik mau ikut gabung Nanti atau? sebentar saya ada kegiatan dulu, sebentar saya tinggal dulu nanti dengan kasus perundang-undangan saya. Masalah perempuan semua. Iya, ribut semua. Oke, begitu ya. Lanjut ya, selamat siang. Iya. Terima kasih Bang Fik. Terima kasih. Dari bagian hukum, Serta Kabupaten Merauke persembahkan Pojok Hukum. Cuma mainnya selalu di sini. Oke, good people. Bersama kami di Pojok Hukum, infonya produk hukum Merauke. Dan bersama saya Miss Win ditemani Mbak Dewi. Dan Halo. kita sudah kedatangan narasumber Iya. yang mau ngobrol-ngobrol dengan kita terkait dengan peringatan Hari Anak Indonesia 23 Juli 2020. Nah, tema tahun ini terkait tentang anak terlindungi Indonesia maju. Nah, good people, pasti banyak sekali informasi yang akan kita perbincangkan pada kesempatan saat ini di Pojok Hukum. Dan kita sudah bersama-sama ada Kak Betsy, Inkota, tentunya tidak asing lagi untuk good people ya, yang selalu punya banyak waktu untuk mungkin mendampingi kasus-kasus anak. Juga ada Mama Yos dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Halo. Kemudian juga ada Kakak Ona Mailoa ya, psikolog. Kemudian juga ada Kakak Delsi, apa kabar? Baik, Kita baru Mama. ketemu lagi ya. Oke. Ini pasti perbincangan yang sangat seru nih kakak-kakak. Pasti, iya. Panggil kakak saja ya biar mudah terus. Oke, good people, ikuti perbincangan kami. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia. Berdasarkan tema peringatan Hari Anak Indonesia tanggal 23 Juli tahun 2020, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Saya, Matila Sari Dewi, Sarjana Hukum, Kasubag Perundang-undangan pada bagian Hukum Setja Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Indonesia tanggal 23 Juli tahun 2020. Oke. Jadi tadi terkait Perda, Undang-Undang Perlindungan Terhadap Iya, Anak ya. Perda nomor 2 tahun 2017. Iya. Ini teh ada loh tetangga saya anaknya masih 16 tahun tapi mau dinikahkan.
Itu gimana? Nah, itu ada pakar. Jadi kita mau tanya. Anaknya nggak mau, tapi mamanya paksa. Oh. Biasa, Siti Nurbaya. Iya. Gitu loh. Iya, tapi kan pasti banyak faktor ya. Ya, Memang, kasihan anaknya nangis-nangis, nggak mau, tapi mamanya bilang, lu harus nikah kalau tiga kita kayaknya mau mesti mamanya dibiayai. bisa kasih sekolah. Kasihan mamanya, loh, ya. anaknya nangis. Saya nggak bisa bikin apa-apa, saya bukan mamanya kok. Nah, Tapi tapi saya bikin apa, mamanya marah saya lagi. Tapi Teteh kita tanya dulu nih, Iya. benar nggak sih informasinya nih kakak-kakak dorang yang biasa mendampingi anak-anak Iya, di lapangan ya Iya. terkait angka kasus pernikahan ini, informasinya di Merauke ini cukup tinggi seperti itu. Artinya benar nggak sih? Terus itu kan juga secara psikologis itu kan berpengaruh pada tumbuh kembang anak kan? Iya, betul. Nah, apalagi tema Hari Anak tahun ini, anak terlindungi, Indonesia Indonesia maju. maju. Nah, ini Ya. kan terkait dengan sumber daya Ya. manusia Iya, dari betul. anak-anak itu sendiri kan ya Kak ya? Maksudnya generasi ini loh. Kalau belum apa-apa sudah terjadi kasus-kasus Ya. seperti itu kan kasihan juga nanti ke Psikisnya depannya. terganggu loh, Teh. Nah, Kasihan. kalau bicara psikis mah ya kita tanya aja sama ini psikolog. Iya, iya. Iya, tapi ya. Kebetulan ya apa sih ya? Ya yang kakak-kakak dalam tahu ya di lapangan itu seperti apa. Iya, kalau untuk remaja, tugas perkembangan remaja itu kan salah satunya bersosialisasi, Miss Win ya, bersosialisasi. Nah, yang berikutnya kan secara emosi itu kan belum stabil, karena masih dibawa pengasuhan oleh orang tua. Ya. Jadi kalau dinikahkan secepat atau dinikahkan sedini mungkin, itu akan berpengaruh otomatis ke perkembangan psikisnya, perkembangan psikologinya. Kan belum siap dia untuk memulai satu rumah tangga. Orang dewasa aja kalau dikasih untuk menikah, itu juga kayaknya kan konflik terjadi di rumah tangga, itu juga ada yang mereka bisa memanage dengan baik, ada yang tidak bisa. Nah ini apalagi yang masih remaja. Iya. Betul juga ya. Memang sangat saya memang sangat riskan kalau anak masih di bawah umur kemudian dipaksakan untuk menikah, itu ya sangat-sangat disayangkan. Nah itu mungkin ya kita perlu tahu dulu yang namanya anak itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu dari dia masih dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Itu yang dikatakan anak. Nah, terus kalau bilang anak di bawah usia 18 tahun terus dipaksakan untuk menikah, secara psikis yang tadi sudah disampaikan Kak Ona, nah itu memang belum siap. Alat-alat reproduksinya juga belum siap. Nah ini memang ada kasus juga seperti gitu. Nah, ketika dia melahirkan, misalnya kalau sampai terjadi dan ketika dia melahirkan, dia belum tahu cara mengasuh bayi ini seperti mana itu. Nah, itu jadi sangat disayangkan. Akhirnya kebanyakan kasus-kasus yang pasangan usia dini ini malah tidak bertahan lama usia perkawinannya, belum apa-apa nanti. Iya, dan itu juga kan menjadi beban tidak hanya bagi keluarga tapi juga bagi negara juga kan. Iya. Bagi keluarga, bagi orang Iya, tua. iya. Ini orang tua sih yang harus perhatikan ini. Ada juga yang bilang, dia nikah dengan si A, kata si A mungkin dari sisi ekonomi mapan. Iya. Kami tidak kami Iya. pas-pasan. Iya, ya. iya. Mungkin Iya. supaya menikah ekonomi kami Jadi bisa alasannya ekonomi untuk keluarga. masalah ekonomi Iya, ya, iya. seperti itu. Ada seperti gitu, tapi kan kasihan. Bagaimana Mama? Mungkin kemarin seminggu ini saya lihat banyak sekali yang datang pasangan yang Ke ke kantor pemberdayaan Iya, perempuan iya. ke pelayan. Jadi mungkin ada informasi dari Ibu Sekretaris Dinas. Ah. Kayaknya sudah ada informasi di situ sudah sekian. Ah. Berapa banyak kasus ini pernikahan? Banyak dini. juga ya, Maya. Ya terakhir ini ada. Oh, iya. Terus mereka itu. Kakak Delsi bisa kasih tahu ke berapa Sudah jumlah? berapa? Untuk tahun 2020 ini kurang lebih sudah ini 19 ya, 20 ini 32 kasus anak pernikahan dini. Itu Nah, range waktunya berapa ya? Range Padahal- waktunya dari Januari sampai bulan Juli ini ya? Januari sampai bulan Juli Iya. 32 kasus. Banyak banget. Ini berarti termasuk tinggi. Ini fenomenanya maksudnya di awal tahun ini sampai pertengahan tahun atau maksudnya di tren dari tahun ke tahun itu seperti apa Kak Delsi? Artinya pasti ada banyak faktor gitu ya. Nah itu bagaimana trennya setiap tahun? Setiap tahun Meningkat itu terus? iya meningkat untuk anak yang usia di bawah 18 tahun ini. Tahun ini saja kan Januari sampai Juni ya. Ya. Juli kita belum ambil, sampai Juni itu saja sudah 32 kasus di bawah umur, dan mereka pada umumnya
yang datang ini mengatakan bahwa ini anak kita sudah hamil, Ibu. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah dinas bisa bertanggung jawab untuk ini? Kami dinas memang tidak bisa untuk memberikan tanggung jawab atau alasan untuk mereka nih nikah dini ya. Otomatis kan Justru KUA itu ya. perjuangan kita untuk mendewasakan usia perkawinan. Jadi ya. 6 bulan ini saya sudah sampai 32 kasus dan kebetulan ada psikolog kami yang kita bisa tetap konseling untuk mereka bertahan ya. Dari pihak keluarga perempuan, laki-laki memberikan perlindungan sampai di atas usia itu terus diurus baik untuk mereka menikah, dan salah satu alasannya adalah karena ekonomi. Ekonomi yang menjadi alasan sehingga mereka membiarkan atau melepaskan. Seperti ada pembiaran untuk terjadinya pernikahan Iya, dini gitu ya, tetap. Pak, ya? Seperti itu. Jadi tugas kita ya tetap kita lakukan sosialisasi di mana tempat-tempat rentan itu SMA SMP itu tetap kita jalankan untuk. Ya mungkin tahun ini ya dalam rangka Hari Anak ini kami tidak melakukan sosialisasi atau apa terkait dengan kondisi keadaan kita ya, pandemi corona ya, COVID-19. Kalau tahun lalu kita jalankannya kita bersama-sama di beberapa tempat. Salah satunya di SMP 1 Atap di Wasur itu kita 3 kali turun ke sana, terus di beberapa tempat yang ada kita tetap sosialisasi pagi-pagi begitu dalam rangka Hari Anak ini seperti itu. Kak, saya mau tanya, kalau ada kasus-kasus begitu, mereka ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, dia ketemu siapa? Di situ ada pusat layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak P2TP2 ya. Di situ kami ada tempat konseling, kita kerjasama ada advokasi dengan psikolog, ada tim yang bekerja di sana, kepolisian, Semua tim terpadu ya. di sana. Jadi kalau ada yang mengalami dampak, mereka bisa ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Iya, yang diharapkan di sana. Iya. Supaya tetap kita memberikan perlindungan, penguatan kepada anak-anak ini dan keluarga, karena pada prinsipnya mereka yang sudah menjadi korban baru datang ke kantor seperti itu. Jadi kita tetap memberi penguatan di dalam posisi korban. Jadi kita tetap memberikan perlindungan kepada anak dan memberi pemahaman kepada keluarga perempuan ini dan juga laki-laki, sehingga tanggung jawab ini tetap harus terjadi sama-sama, koordinasi bersama, sehingga tidak terjadi pembiaran. Ini kan baru 6 bulan saja sudah terlihat 32 kali, artinya bahwa ini dia tetap naik. Kalau kita harapkan dia harus menurun. Kita semua stakeholder ini harus berperan sama-sama, polisi, LSM, peranan orang tua di sini ya. Iya, Mereka menjadi kunci ya. Iya, kuncinya menjadi orang tua kunci. kayaknya. Oke, good people. Orang tua menjadi faktor juga penentu betul. untuk bagaimana bisa menekan angka pernikahan dini. Izin saya mungkin tambahkan Iya, sedikit silakan, Mama. berdasarkan penilaian saya di tim itu, pengaduan situ kelihatannya tuh ini apa, orang tua selain tadi alasan yang ada itu, orang tua ini kelihatan juga berpegang patokan kepada aturan agama. Iya, betul. Nah, Itu agama, salah maafin satunya saya teman juga. di agama Islam, karena rata pada umumnya ini dari lokasi mereka itu basis-basis yang ada. Ya kasus ini sudah semua. Terus kedua, mereka juga lihat dari status keluarga, artinya supaya nama baik keluarga itu tidak seolah-olah dicemarkan. Jadi aib, izin Mama. Aib keluarga. Jadi ketika umpama sudah terlanjur terjadi kehamilan, jadi dinikahkan itu dengan tujuan supaya bisa menutupi aib. Iya, dan juga melegalkan mereka dalam perkawinan seolah-olah lepas tangan gitu. Padahal ini ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena generasi yang akan lahir ini akan terganggu. Ya, betul. Ya itu Iya. yang Jangan sampai anak yang dilahirkan dari pernikahan dini itu tadi ya, Terlantar. karena psikologis ya dia terlantar secara tidak bisa diurus, mungkin ekonomi, karena bagaimana pendidikannya dia, terus juga tumbuh kembangnya dia itu kan memerlukan perkembangan pengasuhan yang psikologis yang bagus. holistik begitu, pengasuhan yang Benar. lengkap begitu. Ya, betul. Nah ini kelihatannya tuh kurang mengerti bahwa ini kita sedang memperbaharui generasi masa depan ini. Nah sedangkan itu dimulai dari dalam rahim sana, kandungan. Iya. Iya, tapi Mama tunjuknya ke Ya, bahaya nih. Ada doa, semoga ada yang terjadi. Awas, kamu berikutnya di pemberdayaan perempuan. Tidak, ini pasti halal ini. pernikahan dini. Jadi seperti itu. Oh, Ini iya. yang negara sudah ini supaya harus kita nih kita punya generasi yang sedang down, dia punya Iya. moral, etika segala macam itu harus dibenahi karena ini pelaku kekerasan orang muda ini berawal dari kandungan ini sebenarnya. Ya itu yang secara psikologisnya. Iya.
Begitu. Oke, kayaknya semakin menarik ya perbincangan kita ini. Oke, good people, jangan kemana-mana, selalu di pojok hukum. Tanggal 23 Juli 2020 diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional menjadi momentum di tengah situasi pandemi COVID-19. Diharapkan anak selalu merasa gembira di rumah. Saya, Yunita Idintitopon, Sarjana Hukum, Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Anak terlindungi, Indonesia maju. Minum dulu di sini, servis semua sekarang. Iya, silakan. Makasih Kakak Eta. Iya. Nih Kak Betsy mungkin sambil dipegang aja cangkirnya ya. Iya, jangan lupa maskernya dibuka. Silakan Mama. Makasih. Ini kebetulan tadi saya ada dengar pembicaraan. Saya bisa bertanya. Oh iya. Ini ada teman saya, dia belum menikah tapi sudah hamil. Itu kira-kira proses hukumnya bagaimana? Terus dia harus melapor kemana? Jadi nikah, sudah hamil. Umur berapa ya? Dia Sini. Ya tanyanya dekat-dekat. Ah, ini kakak-kakak dong baik semua nih. Ya. Di bawah 17 tahun berarti belum boleh menikah ya Kak Betsy Berarti ya? masih anak ya, masih Oh, jadi tunggu dulu tadi Kak Eta punya apa? Tetangga atau Teman. teman. Berarti masih tadi 17 tahun. Berarti masih muda juga ya 17. Iya, masih teman. Oke. Berarti terus pacarnya nggak bertanggung jawab. Iya. Nah, kalau kayak begitu bisa Bisa diproses hukum. Bisa diproses Bisa, hukum. iya. Kena Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah itu sekarang itu. Tapi sambil minum dulu Kak, biar santai dulu. Iya. Nah, kalau seperti gitu, ancaman hukumannya berat itu. Kalau yang tidak itu pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, itu ancamannya minimalnya 5 tahun. Waduh, Minimal. tahun. Maksimalnya 15 tahun. dia bunuh masa depan tuh, bukan dia bunuh orang. Iya. Kalau bunuh orang kan segitu bunuh masa depan. Ya, kalau gitu teteh minum dulu. Silakan minum. Ini kita minum dari sini. Maaf ya, capeknya agak Iya. Iya. Mau tanya apa lagi nih? Terus dia harus melapor kemana? Nah, kalau itu boleh datang melapor ke P2TP2A. Nah, di situ ada ini Ibu Delsi, ada Mama Yos. ada dari psikolog Kak Ona, saya sendiri dari pengacaranya gitu. Oh, jadi ada KBC yang nanti bisa Iya. mendampingi korban. Mendampingi ya, korban Kak? ya. Oke. Nanti ada juga dari kepolisian PPA, ada juga dari Bapas itu. Ada Iya. jadi pokoknya kita tim semua itu. Berarti Kakak Eta bisa memberikan informasi kepada temannya itu kan ya? Iya. Iya, terima kasih ya Kakak Eta ya. Terima kasih ya Dek ya. Nah, berarti gini kakak-kakak, apa yang contoh kasus yang tadi baru disampaikan oleh teman kita ya Eta, itu yang memang banyak terjadi selama ini ya. Mungkin sudahkah ada yang sampai diproses juga secara hukum nih KBC? Sangat banyak. Ya, tetap diproses. Iya. Tetap mereka datang melapor. Kalau laki-lakinya tidak bisa bertanggung jawab, otomatis kan merugikan perempuan dan anak di sini ya. Iya. Anak ini kan pasti akan jadi korban. Si ibu ini kan belum waktu untuk melahirkan ya. Tapi dipaksakan ya, otomatis kita tetap akan konseling mereka. Kalau memang tidak ada tanggung jawab untuk menunggu atau memperbaiki, otomatis ini kan sudah gangguan ya. Kita psikolog seperti apa ya. Kalau memang sangat dirugikan ya laki-laki tetap kita proses untuk kena perlindungan anak ini. Nah, seperti itu. Lapor ke polisi ya, P21, pengadilan ya, sidang ya pasti kena.
Tapi saya dengar juga biasanya ada juga mungkin tidak sampai diproses secara hukum. Masih adakah jalan kekeluargaan seperti itu? Artinya mungkin orang tua dan orang tua dipertemukan seperti itu terus mendapatkan advice atau nasihat. Iya, mediasi ya. kita tetap mediasi. Kita tetap panggil. Ya. Pasti awalnya kan mereka pelaku nih laki-laki pasti kan takut dan tidak mau, sudah ada ancaman dari keluarga perempuan. Tapi ketika kita panggil, kita negosiasi satu kali, ada itikat baik dari laki-laki dan keluarga, negosiasi 2 kali ya diurus secara kekeluargaan. Yang penting sama-sama bertanggung jawab terhadap anak yang sampai usianya sudah pas ya dinikahkan. Iya, saya punya pertanyaan menarik nih untuk Kak Ona ya, sebagai seorang psikolog yang juga mendampingi korban-korban banyak sekali ya, faktor seorang anak ya mungkin mengalami depresi atau apa. Nah, sejauh ini Kak Ona dari pendampingan Kak Ona terhadap anak-anak ini, mungkin tidak hanya kasus pernikahan dini, banyak kasus-kasus yang lain ya. Nah, mereka ini masih tetap punya semangat untuk belajar atau tidak? Karena kan mungkin biasa saja ada solusi ya, mama habis melahirkan sudah, yang penting nanti kok masih mau sekolah. Rata-rata dari anak-anak yang mengalami kasus seperti ini, anak-anak perempuan ini, sesungguhnya kan mereka ini masih punya ruang atau kesempatan untuk mereka bisa tetap sekolah. Nah, semangat passion itu masih ada tidak? Dan bagaimana juga orang tua menyikapi ini? Iya. Nah, biasanya yang datang ke saya untuk konseling ini kan biasa anak-anak SMA yang sementara bersekolah kemudian terjadi hamil di luar nikah. Nah, biasanya kalau mereka datang ke saya untuk minta rekomendasi, biasanya rata-rata saya tidak kasih rekomendasi itu karena saya melihat secara psikis belum siap, belum mampu untuk mereka berumah tangga. Dan biasanya pasangannya juga itu biasanya kerjanya itu serabutan atau bahkan ada yang tidak kerja. Nanti orang tuanya mereka datang ke saya lalu mereka katakan begini, Bu, nanti calon anak calon mantu ini nanti kami kasih kerja. Oh, tidak bisa seperti itu. Nah, biasanya di sela begitu, saya biasa kasih semangat mereka. Kamu nanti kalau sudah melahirkan, kamu harus ambil paket C ya. Kalau misalnya dia di SMP, kamu ambil paket B, kamu harus ambil paket C. Dari paket C itu bisa kuliah loh, tidak ada yang tidak bisa. Ya, kamu harus, kamu ingat loh, wanita itu harus kerja. Saya bilang gitu. Kamu tidak bisa andalin suamimu saja. Kamu sudah lihat calon suamimu kerjanya seperti ini. Ya. Nah, selain itu saya juga kasih semangat ke orang tuanya. Jadi saya selalu sampaikan orang tuanya, Bapak Ibu tolong awasin anak-anaknya untuk tetap melanjutkan ke paket C, tetap lanjut sekolah, tidak boleh putus, karena Bapak Ibu nanti lepas mereka, kasih tinggal mereka gitu aja kan tidak mungkin dibawa tanggung jawab Bapak Ibu lagi. Nah, itu yang biasa saya kasih ini mereka, semangat mereka. Seperti itu untuk yang pernikahan dini yang terjadi nih, hamil di luar nikah. Nah, kalau untuk intervensi untuk anak-anak yang korban kekerasan secara fisik maupun kekerasan seks yang masih anak-anak yang masih SD, itu biasanya saya lakukan intervensi kepada orang tuanya untuk tetap anaknya kami dampingi, tetapi orang tua juga harus dampingi untuk tetap memotivasi mereka untuk sekolah. Nah, ada satu kasus yang pernah saya tangani, itu kasusnya di luar kota Merauke, di lokasi. Itu anaknya itu tidak mau bersekolah, akhirnya saya katakan pada orang tuanya pindah sekolah, harus pindah sekolahnya. Apa? Karena ada ejekan dari selain ejekan itu trauma, ada trauma di situ. Jadi saya suruh pindah sekolah. Ya sekarang akhirnya anaknya sekolah dengan baik di sekolah yang baru, suasana baru, lingkungan yang baru. Iya. Jadi jangan sampai putus sekolah. Ini berarti memang sekali lagi kembali ya peran orang tua yang tetap terus memotivasi. Orang tua sangat penting itu untuk anak-anak yang usia dini ini. Itu peran orang tua sangat penting. Kemudian itu kemajuan teknologi. Nah, dengan HP mereka bisa akses itu internet. Ada syukur kalau yang orang tuanya bisa awasi anaknya yang lagi gunakan HP yang pakai internet segala macam. Yang fatal kalau tidak diawasi. Apalagi kan sekarang pelajaran sekarang kan online. Nah, di sini peran orang tua sangat penting, sangat dibutuhkan untuk mengawasi anak-anak itu. Ini jadi menarik ya, situasi pandemi COVID ini ketika anak-anak harus daring, harus belajar online. Mungkin kapan-kapan kita bisa juga membahas satu tema terkait penggunaan internet di situasi pandemi COVID ya, bagaimana anak-anak jangan sampai menyalahgunakan. Jangan sampai dong di kamar dong di mana ini lagi online, padahal maksudnya menyalahgunakan. Korban
yang ini sampai anak hamil di luar nikah atau yang anak-anak itu kebanyakan dari HP. HP Iya. salah satunya Iya. medsos. Iya. Kemudian itu juga Iya. ada orang tua yang menyekolahkan dari lokasi menyekolahkan anaknya datang di Kos- kota kos, sini, iya. tinggal di kos-kosan, nah datanglah teman-teman Iya, berbagai iya. macam teman di situ. Jadilah Betul yang apa dikatakan Ibu Betsy, karena dari saya konseling saya tanya mereka, kamu kenal laki-laki ini di mana? Medsos. Kamu kenal di mana? Medsos. Semuanya medsos. Tidak ada yang pernah, tidak ada yang Face to belum pernah face, bilang iya. sama saya itu dia adalah teman saya sekelas kah? Teman dari Atau teman kecil kah? Tidak ada, dulu ya, semuanya kayak medsos. Dan itu baru kenal dan langsung mereka itu jangan kan berhubungan. anak-anak remaja ya. Iya. Kita saja ya sering di medsos ya kan. Ditanya, "Hai cantik." Dibilang hai cantik sih nggak apa-apa, tapi embel-embel ya kan. Iya. Kita yang maksudnya sudah seusia ini Iya. aja kita juga masih sering dibully seperti itu. Semuanya dari medsos, sampai mereka nggak menyeleksi bahwa ini anak wanita ini dia duduk Iya. di SMA. Yang dia kenal laki-laki ini yang putus sekolah. Jadi mereka tuh udah nggak seleksi lagi, yang penting dan yang penting kenalan di medsos udah. Tahap audisi seleksi itu harus ya. Iya kan? Jadi yang tidak sesuai itu dieliminasi. Iya, akhirnya orang tuanya yang datang ke saya. Oh, seumur hidup. Oh, dan akhirnya orang tua yang datang ke saya itu mereka nangis semua, yang nggak ada orang tua yang tidak pernah nangis, orang tua yang dari anak perempuan, iya, Iya. semuanya nangis karena tidak menyangka bahwa anaknya bisa dapat seperti itu. Nah, ini memang Iya. bagaimana kunci membangun komunikasi yang efektif di Antara dalam ibu, keluarga. iya. Sehingga Orang tua harus bisa jadi benar. teman. Ini terkait juga pendidikan seks ya. Iya. Dimana lebih baik menjadikan mama ya terutama Iya, itu iya, betul. dan mama juga seorang ibu juga punya banyak waktu untuk membangun diskusi-diskusi terkait pendidikan seks ini dengan anak, terutama ya anak laki-laki dan perempuan sama ya, maksudnya sehingga mereka tidak mencari informasi di luar sana yang pada akhirnya jadi menyesatkan. Iya, betul. Iya. Wah, bincang-bincang kita nih sangat seru. Nanti kapan-kapan boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi nih, karena ini masalah yang serius dan ini juga terkait masa depan tidak hanya daerah ini tetapi bangsa. Saya tertarik tadi disampaikan oleh Ibu Ona terkait kalau mau nikah, pernikahan ini harus punya rekomendasi ya. Iya, salah satunya harus dari psikolog karena kami harus lihat dulu uji kejiwaannya dulu, psikisnya dulu, kesiapan. Itu salah satu syarat ya kalau untuk pernikahan dini. Iya, harus sangat penting. Jangan sampai Iya. nanti kami kasih rekomendasi, totonya perceraian di kemudian hari. Iya. Baru 2 bulan udah cerai karena kan secara iya, psikis iya. belum siap. Jadi janda Jadi anak. ada bimbingan konseling dulu Harus sebelum dikonseling dulu, harus dilihat Iya. dulu, betul-betul siap Informasi tidak. baru. Iya. Terus saya mau tanya juga di kakak, selain anak yang korban karena dalam konteks Iya. dia hamil sebelum menikah, ada tidak yang mau lapor yang mau menikah tetapi karena dijodohkan? Ada pernah tidak kasus seperti itu? Kalau yang dijodohkan kayaknya tidak ada ya. Oh, tidak ada. Kalau selain dijodohkan memang mau menikah karena umurnya masih di bawah, ada nggak? Itu kan sudah jadi korban berarti karena perkenalan mereka itu sendiri. Berarti sudah dalam tanda kutip ya, Bu? Iya. Sudah ada. Iya. Nah, selain sebelum mungkin sudah terlanjur juga. Kalau yang itu yang dijodohkan mungkin ada juga beberapa kasus. Nah, itu ketika mulai ujian-ujian SMP, SMA, itu sudah langsung jodohnya tuh udah siap. Oh, kalau kita mah ya masih cari-cari jodoh ya. Ini jodoh sudah disiap. Nggak perlu bingung, nggak perlu eliminasi. Begitu tamat langsung si laki-laki datang melamar ke orang tuanya. Langsung. Ada beberapa kasus gitu. Tapi itu pasti ya. Dari kalangan Yang tertentu penting ya, punya kalangan rekomendasi tertentu. itu kunci Iya, utama ya, iya. pernikahan dini harus punya rekomendasi. Iya. Nah, kalau tidak ada rekomendasi minta maaf ya. Oke. Itu masih muda, masih pucuk. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Kiranya Good People juga bisa mendapatkan informasi dari perbincangan kita pada kesempatan saat ini. Kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Delsi, Kak Ona, Mama Yos, Kak Terima Betsy. kasih. Selamat Sudah mampir di pojok Iya. pojok. Oh iya, ucapan selamat hari anak juga. Oke. Good People, kita juga mau menyampaikan ya selamat hari anak ya sama-sama ya. Oke, dan jangan lupa nanti tetap di pojok hukum. Oke, kami mengucapkan selamat hari anak. Ya. Dan tetap di pojok hukum. Take
saya Delsiana GFC sebagai Sekretaris Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Merauke mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional yang ke-35. Saya berpesan kepada orang tua untuk menjaga anak, melindungi anak, dan mengurus anak. Sesuai dengan tema Hari Anak tahun ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Saya Adriana Maeloa, psikolog dari P2TP2A, berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Pesan saya kepada orang tua agar menjaga kesehatan mental anak, memperhatikan tumbuh kembang anak secara psikologis, agar bertumbuh sesuai dengan tugas perkembangan secara psikologis. Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Halo, saya Betsy Imkota, pengacara di Kabupaten Merauke. Saya juga salah satu pemerhati anak. Di Hari Anak Nasional yang ke-35 tahun 2020 ini, saya menghimbau kepada orang tua agar menjaga, melindungi anak, karena masa depan anak paling banyak di kami orang tua untuk menjaga dan melindungi mereka. Tema Hari Anak di tahun 2020 ini, Anak Terlindungi, Indonesia Maju.